Sistem kesehatan adalah jantung bagi sebuah negara, mencerminkan komitmennya terhadap kesejahteraan warga negaranya. Sistem kesehatan yang baik bukan hanya tentang mengobati orang sakit, ini tentang pencegahan, deteksi dini, dan memastikan populasi yang sehat dan produktif. Efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan suatu negara menunjukkan prioritas, alokasi sumber daya, dan tata kelola secara keseluruhan. Dalam analisis ini, kita akan mempelajari secara rinci seluk-beluk dua negara Asia Tenggara, Indonesia dan Singapura, membandingkan pendekatan mereka terhadap layanan kesehatan, menyoroti kekuatan mereka, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Indonesia, negara kepulauan yang luas dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, menghadapi tantangan unik dalam menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses dan merata. Singapura, negara pulau yang kecil namun sangat maju, menawarkan sistem kesehatan kelas dunia yang secara konsisten menempati peringkat di antara yang terbaik secara global. Dengan menganalisis model-model yang kontras ini, kita bertujuan untuk mendapatkan pelajaran dan wawasan berharga yang dapat memberikan informasi tentang kebijakan dan praktik kesehatan di kedua negara dan sekitarnya. Memahami nuansa sistem ini membutuhkan pemeriksaan mekanisme pendanaan, titik akses, kualitas perawatan, dan kemajuan teknologinya. Melalui analisis komparatif ini, kita berharap dapat menjelaskan kompleksitas pemberian layanan kesehatan dalam konteks yang berbeda dan berkontribusi pada dialog global yang sedang berlangsung tentang pencapaian cakupan kesehatan universal dan peningkatan hasil kesehatan untuk semua. Pendanaan merupakan tulang punggung dari setiap sistem kesehatan yang secara langsung memengaruhi keberlanjutan dan jangkauannya. Indonesia dan Singapura telah mengadopsi pendekatan yang kontras terhadap pembiayaan layanan kesehatan, masing-masing dengan kelebihan dan keterbatasannya sendiri. Indonesia menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014 yang bertujuan untuk cakupan kesehatan universal melalui skema asuransi sosial yang dikelola pemerintah. Program ambisius ini yang didanai melalui iuran gaji dan subsidi pemerintah, telah secara signifikan memperluas cakupan asuransi kesehatan, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak diasuransikan. Di sisi lain, Singapura mengandalkan pendekatan multi-cabang yang menekankan tanggung jawab individu di samping dukungan pemerintah. Kerangka kerja TM, MediSave, MediShield Life, dan MediFund menjadi landasan pembiayaan layanan kesehatan Singapura. MediSave adalah rekening tabungan medis individu wajib, sementara MediShield Life menyediakan asuransi kesehatan bencana universal. MediFund bertindak sebagai jaring pengaman bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pengobatan, bahkan setelah subsidi pemerintah dan pembayaran asuransi. Pendekatan campuran ini memastikan keberlanjutan finansial sekaligus melindungi warga negara dari tagihan medis yang selangkah. JKN Indonesia, meskipun terpuji dalam ambisinya, menghadapi tantangan terkait dengan kekurangan dana, prosedur birokrasi yang kompleks, dan distribusi sumber daya yang adil di seluruh wilayah kepulauannya yang luas. Sistem Singapura, meskipun dipuji karena efisiensi dan tanggung jawab individunya, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ketidakadilan bagi kelompok berpenghasilan rendah dan lansia, yang mungkin memerlukan dukungan layanan kesehatan yang lebih besar. Akses terhadap layanan kesehatan adalah hak fundamental, namun tetap menjadi tantangan di banyak belahan dunia. Indonesia, dengan luasnya wilayah geografis dan distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, bergulat dengan upaya memastikan akses yang adil bagi warganya. Meskipun JKN telah secara signifikan meningkatkan akses ke layanan kesehatan primer, terutama di daerah pedesaan, tantangan tetap ada dalam mengakses layanan kesehatan khusus dan mengatasi hambatan geografis. Waktu tunggu yang lama, keterbatasan ketersediaan spesialis, dan infrastruktur yang tidak memadai di daerah terpencil menghambat upaya Indonesia untuk mencapai akses layanan kesehatan yang adil. Singapura dengan populasi yang padat dan infrastruktur yang berkembang dengan baik, menawarkan aksesibilitas yang sangat baik ke layanan kesehatan. Transportasi umum, efisien dan terjangkau, menghubungkan warga negara ke jaringan rumah sakit dan klinik. Namun, disparitas dalam akses tetap ada, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, yang mungkin menghadapi waktu tunggu yang lebih lama untuk perawatan bersubsidi atau kesulitan untuk membayar pilihan layanan kesehatan swasta.
Pemerintah Singapura secara aktif mengatasi tantangan ini melalui subsidi yang ditargetkan, program kesehatan masyarakat, dan upaya untuk meningkatkan keterjangkauan. Kedua negara menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi tantangan masing-masing menyoroti perlunya solusi yang konteks spesifik. Fokus Indonesia pada penguatan jaringan layanan kesehatan primer, investasi dalam infrastruktur layanan kesehatan pedesaan, dan memanfaatkan teknologi untuk konsultasi jarak jauh sangatlah penting. Penekanan Singapura pada keterjangkauan, pengurangan waktu tunggu untuk perawatan bersubsidi, dan pemenuhan kebutuhan populasi rentan tetap menjadi hal yang terpenting. Kualitas perawatan adalah yang terpenting dalam pemberian layanan kesehatan, yang secara langsung memengaruhi hasil pasien dan kesejahteraan secara keseluruhan. Indonesia telah membuat kemajuan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatannya, tetapi tantangan yang signifikan tetap ada. Kekurangan tenaga kesehatan yang berkualifikasi, terutama di bidang khusus, merusak kualitas perawatan di banyak daerah. Akses terbatas ke teknologi medis canggih dan infrastruktur yang tidak memadai di beberapa daerah semakin menghambat upaya Indonesia untuk mencapai keunggulan layanan kesehatan. Singapura, dengan infrastruktur layanan kesehatan yang kuat dan tenaga medis yang sangat terlatih, secara konsisten menempati peringkat di antara yang terdepan di dunia dalam hal kualitas layanan kesehatan. Peraturan yang ketat, standar akreditasi, dan budaya peningkatan berkelanjutan berkontribusi pada standar perawatan yang tinggi di Singapura. Investasi negara dalam penelitian dan inovasi medis semakin meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan perawatan dan terapi mutakhir. Meskipun kualitas layanan kesehatan Singapura terpuji, mempertahankan standar ini membutuhkan investasi dan adaptasi yang berkelanjutan terhadap kebutuhan layanan kesehatan yang terus berkembang. Perjalanan Indonesia menuju keunggulan layanan kesehatan memerlukan pendekatan multi-cabang, termasuk penguatan pendidikan dan pelatihan medis, pemberian insentif kepada tenaga kesehatan untuk melayani di daerah terpencil, dan investasi dalam peningkatan infrastruktur layanan kesehatan. Teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam membentuk sistem kesehatan modern, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan hasil pasien. Singapura menonjol sebagai pemimpin regional dalam adopsi teknologi layanan kesehatan, mengintegrasikan solusi digital secara mulus ke dalam ekosistem layanan kesehatannya. Rekam medis elektronik, platform telemedicine, dan aplikasi kesehatan seluler banyak digunakan, memperlancar perawatan pasien, meningkatkan manajemen data, dan memfasilitasi konsultasi jarak jauh. Indonesia, meskipun tertinggal dari Singapura dalam adopsi teknologi, menyadari potensi transformatif dari solusi kesehatan digital. Pemerintah telah memprioritaskan inisiatif e-health, mempromosikan penerapan rekam medis elektronik, dan mengeksplorasi telemedicine untuk menjembatani kesenjangan layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Namun, tantangan tetap ada dalam hal pengembangan infrastruktur, literasi digital di kalangan penyedia layanan kesehatan, dan memastikan privasi dan keamanan data. Memanfaatkan teknologi secara efektif membutuhkan kerangka peraturan yang mendukung, infrastruktur yang memadai, dan tenaga kerja yang dilengkapi dengan keterampilan digital yang diperlukan. Keberhasilan Singapura di bidang ini menawarkan pelajaran berharga bagi Indonesia dan negara-negara lain yang berupaya memanfaatkan kekuatan teknologi untuk kemajuan layanan kesehatan. Sistem kesehatan Indonesia, meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, menunjukkan kekuatan yang patut dicatat. Program JKN, meskipun memiliki keterbatasan, merupakan langkah berani menuju pencapaian cakupan kesehatan universal, yang secara signifikan memperluas cakupan asuransi kepada jutaan orang. Komitmen pemerintah untuk memperkuat jaringan layanan kesehatan primer dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, patut diapresiasi. Warisan budaya Indonesia yang beragam dan praktik penyembuhan tradisional menawarkan wawasan berharga tentang pendekatan layanan kesehatan holistik. Namun, tantangan besar tetap ada. Kekurangan dana, kompleksitas birokrasi, dan distribusi sumber daya yang adil terus menghambat efektivitas JKN. Kekurangan tenaga kesehatan yang berkualifikasi, terutama spesialis, merusak kualitas perawatan di banyak daerah. Akses terbatas ke teknologi medis canggih dan infrastruktur yang tidak memadai di beberapa daerah semakin menghambat upaya Indonesia untuk mencapai keunggulan layanan kesehatan.
Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan multisektor yang melibatkan instansi pemerintah, penyedia layanan kesehatan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Memperkuat keberlanjutan finansial, menyederhanakan proses birokrasi, dan memastikan alokasi sumber daya yang adil sangat penting untuk keberhasilan JKN jangka panjang. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan medis, pemberian insentif kepada tenaga kesehatan untuk melayani di daerah terpencil, dan memanfaatkan teknologi untuk konsultasi jarak jauh merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan. Sistem kesehatan Singapura secara konsisten mendapatkan penghargaan atas efisiensi, kualitas, dan kemajuan teknologinya. Kerangka kerja 3M yang menekankan tanggung jawab individu di samping dukungan pemerintah, memastikan keberlanjutan finansial sekaligus melindungi warga negara dari tagihan medis yang selangit. Tenaga medis Singapura yang sangat terlatih, infrastruktur layanan kesehatan yang kuat, dan standar kualitas yang ketat berkontribusi pada sistem kesehatan kelas dunianya. Penerapan teknologi oleh negara ini semakin meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan perawatan mutakhir dan meningkatkan hasil pasien. Namun, bahkan sistem kesehatan Singapura yang terkenal di dunia pun menghadapi tantangan. Kekhawatiran tentang terjangkauan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan lansia, tetap ada. Waktu tunggu yang lama untuk perawatan bersubsidi dan potensi akses yang tidak adil bagi populasi rentan memerlukan perhatian yang berkelanjutan. Mempertahankan standar perawatan yang tinggi di Singapura dalam menghadapi populasi yang menua dan kebutuhan layanan kesehatan yang terus berkembang menuntut investasi dan adaptasi yang berkelanjutan. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan proaktif yang berfokus pada keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Menjelajahi mekanisme pembiayaan yang inovatif, memperluas program kesehatan masyarakat, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya merupakan langkah penting. Komitmen Singapura terhadap peningkatan berkelanjutan dan kesediaannya untuk belajar dari sistem kesehatan lain akan berperan penting dalam mempertahankan posisinya sebagai pemimpin layanan kesehatan global. Lanskap layanan kesehatan Indonesia dan Singapura yang kontras namun saling terkait menawarkan peluang berharga untuk pembelajaran dan kolaborasi timbal balik. Pengalaman Indonesia dalam menerapkan skema cakupan kesehatan universal, meskipun dengan tantangannya, memberikan wawasan berharga bagi negara-negara berkembang lain yang memulai perjalanan serupa. Keberhasilan Singapura dalam memanfaatkan teknologi, memastikan kualitas layanan kesehatan, dan mempromosikan tanggung jawab individu memberikan pelajaran bagi sistem kesehatan di seluruh dunia. Kolaborasi antara negara-negara ini dapat mendorong pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan solusi layanan kesehatan yang inovatif. Proyek penelitian bersama, program pertukaran untuk tenaga kesehatan, dan berbagi praktik terbaik di bidang-bidang seperti telemedicine, rekam medis elektronik, dan pengawasan penyakit dapat menguntungkan kedua negara. Dengan menganut semangat kolaborasi dan pembelajaran timbal balik, Indonesia dan Singapura dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mengatasi tantangan layanan kesehatan bersama dan berkontribusi pada kemajuan pemberian layanan kesehatan di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Sistem kesehatan itu kompleks dan dinamis, terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus berubah. Indonesia dan Singapura, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, memiliki tujuan yang sama, memastikan kesejahteraan warga negaranya melalui layanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, dan berkualitas tinggi. Dengan belajar dari pengalaman masing-masing, merangkul inovasi, dan memprioritaskan kolaborasi, negara-negara ini dapat terus memperkuat sistem kesehatan mereka dan berkontribusi pada masa depan yang lebih sehat untuk semua. Perjalanan menuju keunggulan layanan kesehatan adalah proses yang berkelanjutan, yang membutuhkan adaptasi, investasi, dan komitmen yang berkelanjutan terhadap kesetaraan dan keberlanjutan. Saat Indonesia dan Singapura menavigasi kompleksitas pemberian layanan kesehatan di abad ke-21, pengalaman mereka menawarkan pelajaran berharga bagi komunitas global. Mengingatkan kita bahwa kesehatan bukan hanya tentang tidak adanya penyakit, tetapi hak asasi manusia yang fundamental, yang membutuhkan upaya kolektif dan komitmen yang tak tergoyahkan.